KF-21 Boramai versi generasi kelima punya kemampuan istimewa, yaitu membawa bom seberat 907 kg sekaligus memiliki teknologi siluman stealth yang membuatnya sulit terdeteksi radar. Buat para pencinta dunia aviasi, ini kabar yang bikin jantung berdebar. Korea Selatan baru aja ngegoda publik dengan bocoran proyek jet tempur generasi kelima mereka. Bukan sekedar pesawat biasa, ini adalah transformasi dari sang Boramai KF-21 yang kini naik kasta menjadi versi upgrade super canggih, bernama KF-21EX, kandidat bintang baru di langit Asia. Menurut berita GE News, tanggal 5 Agustus 2025, KAI atau Korea Aerospace Industries ngumumin kalau Boramai ini bakal berevolusi jadi KF-21EX dengan fitur yang bikin pilotnya senyum lebar, yakni kompartemen senjata internal. Kalau di dunia pesawat tempur, ini ibarat punya kantong rahasia di dalam badan pesawat buat nyimpan senjata. Biar dari luar tetap mulus, nggak kelihatan bawa apa-apa. Istilah kerennya, stealth. Jadi musuhnya bakal mikir, itu cuma burung besi biasa. Padahal di dalamnya bawa bom berpandu presisi seberat 907 kilo. Dan bukan bom sembarangan. Bom ini bisa ngehajar target yang keras kepala kayak bunker baja, tanpa harus masang senjata di luar yang bikin radar musuh gampang deteksi. Jadi, ibarat ninja, diam-diam nyamperin, sekali gebrak, langsung KO. Nah, di konferensi akademik Angkatan Udara di Daejeon tanggal 28 Juli 2025, KAI bikin presentasi detail. Judulnya agak panjang, Peningkatan Kinerja KF-21 dan Sistem Tempur Berawak Nirawak atau MUMT. Intinya, KF-21EX ini bukan cuma naik kelas jadi stealth yang lebih rapi, tapi juga siap tempur bareng drone tempur. Jadi bayangin, satu jet ini bisa jadi kapten yang ngatur skuadron drone di udara. Senjata yang bisa masuk kantong rahasianya juga nggak main-main. Ada rudal Meteor MBDA, rudal jarak jauh buatan LIG Next One, bom SDB GBU-39, sampai bom Ale buatan mereka sendiri. Bahkan yang bikin banyak orang ngangguk-ngangguk kagum, KF-21EX bisa bawa GBU-31 JDAM seberat 2000 pon di dalam perutnya, bukan digantung di sayap. Kenapa ini penting? Karena pesawat tempur masa depan yang didesain untuk kerja bareng drone biasanya nggak bawa senjata udara ke darat yang berat. Nah, pesawat berawak seperti KF-21EX inilah yang akan jadi tukang gebuk target darat dengan muatan gede. Kalau bicara level, kemampuan ini bikin KF-21EX nyaris setara sama F-35. Tapi ingat, ini semua masih dalam tahap pengembangan. Dan di balik proyek ini, ada satu negara yang gak cuma jadi penonton. Iya, Indonesia ikut nimbrung. Kerjasamanya bukan cuma modal senyum dan jabat tangan, tapi juga modal dolar. Menurut The Jung-ang Daily, tanggal 13 Juni 2025, Indonesia sepakat nyuntik dana sebesar 439 juta dolar AS. Itu hasil revisi perjanjian lama, karena awalnya kita setuju biayain 20% dari total proyek waktu join Januari 2016, sekitar 1,7 triliun won, dengan imbalan akses teknologi pertahanan. Tapi karena berbagai pertimbangan, dan mungkin isi dompet negara yang harus dibagi ke banyak bos, Mei 2023, kita minta potong kontribusi jadi 600 miliar won, dan pembayaran diundur sampai 2034. Konsekuensinya, transfer teknologinya juga ikut dipangkas. Kesepakatan terbaru ini akhirnya ditekan saat Indo Defense 2025 Expo and Forum di Jakarta. Jadi, walaupun kontribusi kita turun, Indonesia tetap punya kursi di meja pengembangan salah satu jet tempur paling ambisius di Asia ini. Dan kalau kita bongkar lebih dalam, KF-21EX ini bukan sekedar upgrade fisik, tapi juga loncatan teknologi yang nyentuh banyak aspek strategi udara modern. Korea Selatan paham betul bahwa di era sekarang, peperangan udara bukan cuma soal siapa yang punya pesawat paling cepat, tapi juga soal siapa yang paling sulit dideteksi dan paling fleksibel dalam membawa misi. Makanya, penambahan kompartemen senjata internal ini jadi game changer besar. Bayangkan, semua senjata berat, mulai dari rudal jarak jauh sampai bom penghancur bunker, bisa dibawa tanpa bikin siluet pesawat jadi lebar kayak bahu binaragawan. Efeknya, penampang radar atau RCS tetap kecil, dan peluang selamat di wilayah penuh radar musuh jadi jauh lebih tinggi. Belum lagi konsep MUMT, di mana pesawat ini bisa jadi komandan udara yang ngatur beberapa drone tempur sekaligus. Ibarat satu kapten kapal yang ngatur armada kecilnya di tengah laut, tapi kali ini di angkasa. Bayangkan saja,
Pilot di dalam KF-21EX ini sambil nyetir pesawatnya sendiri, juga ngatur drone-drone buat nyerang, ngecoh radar, atau bahkan jadi mata-mata udara. Secara desain, KF-21EX juga memperkuat identitasnya sebagai jet tempur multi-role. Artinya dia bisa switch misi dengan cepat. Pagi menhajar target darat efektif, sore duel udara. Dan yang lebih menarik lagi, kombinasi antara stealth, senjata internal, dan MUMT ini bikin KF-21EX bukan cuma saingan F-35, tapi juga ancaman potensial bagi semua pesawat generasi ke-14. Nah, dari sisi kerjasama internasional, peran Indonesia di sini ibarat partner yang gak cuma datang bawa amplop isi dana, tapi juga dapat tiket masuk ke kelas teknologi canggih. Walau porsinya sudah dikurangi dari perjanjian awal, Indonesia tetap punya kesempatan belajar langsung dari proses pengembangan, termasuk desain aerodinamika, integrasi sistem elektronik, dan manajemen proyek skala besar. Efek jangka panjangnya, kalau Indonesia serius memanfaatkan transfer teknologi ini, kita bisa membangun industri pertahanan udara yang lebih mandiri, bahkan mungkin bikin varian lokal di masa depan. Apalagi, kalau pola kerjasama ini berlanjut, bukan nggak mungkin Indonesia punya peran lebih besar di produksi komponen penting, seperti avionik, radar AESA, atau sistem persenjataan pintar. Pertanyaannya adalah, apakah KF-21X ini nantinya hanya akan jadi ikon kebanggaan Korea Selatan saja, atau juga akan membuka jalan bagi Indonesia untuk masuk ke lingkaran elit produsen jet tempur dunia? Karena kalau kita lihat tren pasar persenjataan global, negara yang mampu memproduksi jet tempur generasi kelima punya posisi tawar yang luar biasa tinggi. Bukan cuma soal menjual pesawat, tapi juga menguasai ekosistem teknologinya, mulai dari mesin jet, avionik pintar, perangkat peperangan elektronik, sampai senjata berpemandu presisi. Dan KF-21X ini jelas dirancang bukan untuk jadi pemain kelas menengah, tapi langsung masuk ke arena kelas berat. Apalagi, dengan kemampuan membawa bom seberat 2000 pon secara internal tanpa mengorbankan stealth, ini artinya KF-21X bisa melakukan serangan strategis ke target bernilai tinggi, seperti fasilitas komando, pangkalan militer, atau instalasi rudal jarak jauh, dengan peluang lolos dari radar yang sangat tinggi. Kalau bicara dari kacamata taktik tempur, kemampuan ini memberi keunggulan luar biasa dalam misi First Strike, yaitu serangan pembuka yang menentukan jalannya peperangan udara. Sementara di misi Escort and Support, KF-21X bisa mengawal pesawat pembom atau drone berat sambil tetap memberikan perlindungan dari ancaman udara lawan. Dan yang gak kalah menarik, konsep MUMT di KF-21X bukan cuma sekedar fitur tambahan, tapi bisa jadi tulang punggung strategi tempur modern. Bayangkan, skenario di mana satu pilot KF-21X mengendalikan 4-6 drone tempur, yang masing-masing punya tugas berbeda. Ada yang jadi umpan radar, ada yang bawa rudal jarak jauh, bahkan ada yang jadi pengintai dari ketinggian ultra tinggi. Ini membuat satu skuadron kecil bisa punya daya hancur dan fleksibilitas seperti armada besar. Dari sudut pandang geopolitik, langkah Korea Selatan mengembangkan KF-21X ini juga seperti pesan terselubung ke negara-negara tetangganya, khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, bahwa mereka siap masuk dalam liga besar militer dunia. Dan dengan Indonesia ada di kursi mitra resminya, posisi kita di peta pertahanan regional juga otomatis ikut terbengkrak. Apalagi, hubungan ini nggak berhenti di proyek jet tempur saja. Ada potensi kolaborasi di bidang pengembangan drone tempur generasi baru, rudal jelajah supersonik, bahkan sistem pertahanan udara terpadu. Kalau semua ini berjalan sesuai rencana, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari babak baru. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.